Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Billah al-ayah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Dan salam semoga Allah limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Itulah menjadi modal kita. Sehingga dengan modal itu ada harapan akan diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat. Maya hormati, ciptaan Allah di bumi ini amat banyak, beraneka ragam. Malah sampai hari ini masih ada orang yang tidak tahu apa namanya. Walaupun Nabi Adam dulu sudah tunjuk tahu galau itu nama-namanya. Kalau ada satu kampung, satu daerah, susah dia membedakan mana yang babi, mana yang apa Pak, babi. Ya, masih ada yang membedakan itu, padahal sikok itulah dia. Sikok babi, sikok celeng katanya. Yang tidak boleh makan tuh babi, yang celeng boleh. Masih macam itu Pak ya. Saking kebanyaknya ciptaan Allah itu, dari segi nama saya yakin banyak yang tidak tahu, apalagi yang ada di angkasa luar sana. Di antara ciptaan Allah itu adalah manusia. Menurut penjelasan firman Allah bahwa manusia inilah yang paling sempurna. Manusia inilah yang paling lengkap dibandingkan dengan makhluk yang lain. Itu bukan kita yang ngaku, tapi Allah yang menjelaskan. Qad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Laqad itu kata-kata yang memang menguatkan. Sungguh iya, benar. Bahwa manusia itu diciptakan dalam suasana kondisi yang sangat baik, sangat sempurna. Kesempurnaan manusia itu tentu ditentukan oleh Allah, bukan melebihi Allah, bukan. Allah yang melebihinya. Kalau Allah maha segala-galanya, tidak ada yang bisa melebihi Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam satu ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tapi di balik itu Allah juga menjelaskan fa illam taf'alu. Tak baca. Walan taf'alu 2 kali, tak juga bisa. Nak nyaingi kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ini dibatasi, kemampuan dibatasi. Walaupun kita lebih hebat dari makhluk yang lain, kita terbatas. Menurut kajian para ilmuwan bahwa manusia ini dibatasi dari segi umur diantaranya. Kalau melihat perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak umur itu 40. 40 itu puncak. Sehingga Nabi juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur 40. 40 itu puncak dari umur manusia. Lewat itu sudah mulai. Apalah kaki aku pegal-pegal ya. Lah mulai dia. Tangan aku kalau nyemis pimpong tuh agak nyilu. Padahal di bawah umur 40 itu tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Segalanya kita, ya, yang kuat kita, yang hebat kita, yang pakam kita. Kalau dari umur 40 lah mulai ngendor dia, mata lah mulai kabur-kabur, Pak, ya. Baca Quran lah bertumpuk-tumpuk hurufnya. Tapi kata ada sebagian kawan aku, kalau nyengok baca Quran itu bertumpuk-tumpuk hurufnya, tapi kalau nyengok duit 100 tidak bertumpuk katanya. No, lain pula matanya. Ada kawan ngomong mata, kawan ini mata duitan ya. Mulai, Pak, ya. Telinga mulai kadang belah kanan, kadang belah kiri lah mulai berkurang. Kesempurnaan manusia itu ternyata tidak selamanya, Pak. Tapi kalau dibanding dengan makhluk yang lain memang kita lebih memang. Mata, gigi. Sekitar sebulan yang lalu gigi lah kompel dewek lah, pecah dewek, no. Pecah dewek dia, Pak. Untung tidak tergigit, langsung masuk ke dalam perut ya. Gigi. Kulit kita lah mulai berkendur. Walaupun katanya ada operasi plastik, biarlah dah ya. Kendor-kendor lah situ. Iya. Rambut lah, saya gunting Pak lah, putih kalau ni Pak, biarlah. Nak dihitam Pak, ada Pak sarung hitam, biarlah dah bu. Dia hitam kaki lah pirang pula dia. Sudah. Tenaga mak itu juga Pak. Selama ini sepikul aku yakin terangkat. Kalau umur 40 ke bawah. Terangkat Pak. Tapi lah di pucuk itu apalagi 50. Lah mulai. 10 kilo terpengkor-pengkor. Bahasa apa itu. Terbatasan. Oleh karena itu juga usia kita terbatas. Sekarang ini tidak ada lagi yang berumur 200 tahun, tidak ada. Malah banyak yang di bawah 100. Di bawah 100. Sinyal yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku nanti rata-rata 60-an, 70-an, sekitar itulah.
sampai 100 itulah keistimewaan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus kata Nabi umurnya panjang, amalnya bagus. Ulul umur wa hasunna amaluh, umurnya panjang bagus. Nah, yang tidak bagus itu umur panjang, kelera panjang. Nah, kelera itu bahasa apa? Umurnya panjang tapi amalnya tidak bagus. Sehingga dia tiap tahun, tiap hari numpuk dosa. Numpuk dosa, makin lama makin banyak dosanya itu. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita tidak usahlah banyak ego ngeluh-ngeluh ya. Memang manusia itu tidak ada merasa cukup-cukupnya Pak ya. Innal insana khuliqa halu, ngeluh. Jarang aku ketemu Pak. Apa kabar Pak? Wah, ayah. Duitku banyak nian. No, jarang Pak ketemu. Malah ketemu tuh uang pasar. Apa kabar Pak? Wah, sepi pasar. Mana pula sepi pasar tuh. Mungkin jual belinya yang sepi. Kalau orangnya banyak. Lu kilir Pak ya. Jarang kita dengar orang ngeluh karena banyak duit Pak. Ay susah nih anakku. Artinya tidak ada manusia itu yang merasa cukup tuh. Yang merasa cukup itu siapa tuh? Orang yang ibadahnya bagus, imannya kuat. Itu alhamdulillahnya terus. Ucapkan alhamdulillahnya terus Pak. Walaupun kondisinya apa, Pak, tetap alhamdulillah. Saya selalu Pak, ada orang yang merasa sakit dia, sakitlah. Apa ditanya alhamdulillah, apa kabar Pak? Sakit, alhamdulillah, dinjuk Allah ujian. Ujian, cobaan. Jadi yang merasa cukup itu adalah orang yang imannya kuat, ibadahnya bagus, akhlak kepada Allahnya sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Manusia tidak merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjelaskan surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau banyak nikmat, bersyukurlah, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat kurang bersabar baik, tidak apa-apa. Mungkin belum gilirannya, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makin banyak harta, makin banyak pemberian Allah, makin banyak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang naik haji itu dikerangkeng, Pak, dikerangkeng dulu. Dikurung dulu di satu tempat. Kita juga nanti akan dikerangkeng juga, belum kemana-mana sebelum dipertanyakan diantaranya harta. Atau yang kita miliki akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak tentu makin banyak pula, lama pula kita akan ditahan. Makin dikit, tentu dikit pula pertanyaan. Nah yang lucu tuh Pak, yang aneh itu makin dikit dia makin banyak pertanyaan. Atau aneh lah Pak, dikit tapi banyak pertanyaan. Ini sebentar lagi kita nak bertemu dengan bulan haji berkorban. Di Sukajadi pengajian ibu-ibu saya sampaikan, baik itu pembagian korban, baik itu pembagian zakat fitrah,
ada yang menjadi tren bagi dia, Pak. Keliling Selinggau ini, keliling. Danjuk wong dia datangi. Ada kupon atau tidak, dia ada persoalan. Datang ke masjid ini dapat 1/2 kilo, masjid itu dapat 1 kilo, masjid itu. Ujungnya tak sampai 10 sore dapat 10 kilo daging, no. Temunya tukang sate jualnya. Kenapa? Kalau di pasar 130, Bapak ambil 100 kilo. Trennya begitu, Pak. Apa doa? Aduh. Iya banyak. Masjid itu dia baju kuning, masjid yang itu tuh baju merah, tukar-tukar, Pak. Motornya tinggalnya agak 1/2 kilo jalan dia. Kalau parah, dititipnya motor sebentar, titip Pak ya sebentar Pak ya. Kalau dapat mobil kira-kira jalan dikit, pecah motornya. Jadi itu kurang terus. Yang merasa cukup itu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs walakinnal ghina ghinal nafs. Tak dikatakan kayo sugi harta, tapi kaya itu kaya jiwa. Wah, jiwanya kaya. Mana kaya jiwa itu? Pribadiannya bagus, hidup sosialnya bagus, dengan lingkungan bagus, dengan tetangga pade. Wah, syukur-syukur kalau yang kaya hati tadi juga kaya harta. Syukur-syukur, Pak. Syukur-syukur. Dia kaya harta, kaya hati pula. Masya Allah. Liling dia, Pak, mencari masjid. Dulu di Palembang ada orang kaya, Pak. Lupa saya namanya. Liling dia nyari masjid yang yang rusak-rusak. Orang tidak tahu siapa nama dia tuh. Keliling dia, Pak. Tengok, dengar mic-nya kerotak. Temunya pengurus masjid, Pak, boleh tak aku ganti mic-nya tuh? Apa mic organ tunggal bagus nian mic kamu nih? Kalau pengurus masjid ditemui, galak tak ganti mic, wah cepat ya. Oh iya. Siapa pengurusnya? Termasuk aku pengurusnya, tapi aku kan ketua. Aku sampaikan. Ada Pak di Palembang dia. Salah Haji Darbi. Keliling dia Pak, keliling. Dia cak orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia berada. Orang yang sugi, orang yang mampu, tapi hatinya juga sugi, hatinya kaya. Wah, Masya Allah, luar biasa Pak. Ada orang hatinya kaya, tapi duit tidak punya. Melalui perbuatan, melalui omongannya tak nyakiti wong. Ini dikit-dikit nyakiti wong, dikit-dikit buat orang tersinggung, jangan. Iya. Senang nian kalau nyengok wong susah nyengok wong senang. Ya, saya dulu punya kawan, Pak. Dia susah nian nyengok. Kawannya rukun nian. Pergi dulu penataran teman dulu, Pak ya, penataran. Pergi penataran. Saking dia galak merusak rumah tangga wong, diam-diam Pak dia sekamar, ambilnya foto cewek mano, tidak tahu cewek mana, masuk dalam tas. Mana juga dia baca maling moto kawannya itu dan duduk para cewek mano tuh.
masuk dalam tas paling bawah. Pas balik kan bininya ya nak nyuci pakaiannya tadi. Kapan dibuka? Nah, bang, kok ada gambar cewek nih? Dia tidak tahu menahu, diselip oleh kawannya. Karena memang kawannya tadi kepingin ngajum rumah tangga wong kan supaya ribut dia. Nah, tapi bininya tadi tidak perlu cepat, tidak pak. Kalau yang apa cepat pak, ambil foto pak kepuknya, bukan badannya, pak TV diambil dihancurnya. Wah ini laki neman, aku pula macam itu katanya. Suaminya kena kuat, pak lemari kelepu, lemari besar. Tapi bagi yang apa namanya selektif, tidak macam itu, tidak dia ada filter, ada apa namanya pertimbangannya, tidak langsung. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi manusia keterbatasannya. Ujungnya keterbatasan manusia, tidak ada satupun yang bisa menahan nafasnya, menahan ruhnya keluar dalam diri manusia, tidak ada yang bisa menahan, Pak. Tidak ada yang bisa menahan nafasnya, ruhnya keluar dari tubuhnya, alias mati. Berarti Pak ya wajah mempertahankannya. Yang ini rela-rela baik gitu. Pasrah baik kapan ajal kita, kapan masa berakhir hidup kita pasrah saja. Pasrah dengan catatan kita berusaha semaksimal mungkin. Usaha yang maksimal. Kalau sakit usaha kita berobat. Kalau rezeki kurang berusaha semaksimal mungkin, apalagi zaman-zaman now katanya sekarang itu macam-macam bentuk usahanya. Tapi kenyataannya dengan macam-macam usaha itu ada peluang rezekinya. Itu yang tua-tua tidak nyangko Pak, kalau pisang batu, pisang kepok itu digoreng, lakunya bukan main sekarang. Dikemasnya di luar itu ada apa, coklat, ada ya. Lain belum bunyinya, apa namanya itu Pak? Padahal goreng pisang padahal. Nah dibungkusnya dengan coklat. Anak-anak wah suka coklat. Giliran orang tuanya goreng pisang tidak laku dia. Apa coklatnya nanti? Jadi usaha maksimal. Nah yang hebat lagi, maaf ngomong ini Pak Engki, ini usaha macam ini sekarang yang di Jakarta itu dengan usaha ngeser tuh banyak rupanya. Ngeser. Apalagi yang ngesernya tadi uang bintang film ada ya ngeser. Banyak dapat duit rupanya situ, usaha dia. Ada anak kawan itu, apa usahanya? Ngeser HP. Nah ngeser mau mana juga? Rupanya melalui HP itu dia cari barang-barang yang aneh, unik. Disebarkannya, ayo siapa mau yang barang unik itu banyak rupanya. Aku mesan. Jangankan barang unik Pak, itu saya sering juga ketemu, ayo jumlah terbatas ini, rupanya jeruk Pak, dikumpulnya jeruk itu, difotonya digrek, ayo cepat, jeruk manis ini terbatas nih, siapa yang mau?
Aku sekilo, aku 2 kilo, aku setengah kilo, aku 5 kilo. Padahal dia hanya melalui di fotonya jeruk itu, di share-nya. Tapi ada bawahnya tuh, jeruk manis harga murah antar ke rumah. Wah, hanya aja itu. Aku ragu Pak RT ini, dia moto-moto terus. Nak diapoi dah fotonya. Aku main pingpong di fotonya. Apalah bawahnya itu keterangannya ya. Inilah kondisi orang main pingpong kalah merengut. Ada yang mungkin. Iya. Maaf RT bukan. Mungkin itu untuk dokumentasi penting Pak. Kelemahan dulu Pak dokumentasi tadi. Saya mau cerita dengan anak bahwa kerja saya dulu serabutan. Saya lagi Pak ceritanya. Saya pernah Pak upah dorong getah itu, getah parah itu, getah karet itu lebih kalau 10 kilo lebih, lebih. Kalau dari Sumber Harta ke Tugu Mulyo berapa kilo Pak? Lebih 10 kilo. Saya pernah ambil upahan dorong getah itu. Sepikul berapa? 60 ribu apa berapa dulu tuh? Nah, apa 60 rupiah? Lupa saya. Saya cerita, nah bapak dulu pernah begini. Ah, itu kan dulu. Dulu. Aturan kalau ada HP dulu pak dipoto pak dan apa tadi? Selfie cekrek. Ini bukti. Nah, termasuk uang bawa kap pak dulu mana ada main teken-teken, tidak ada. Main mulut pak ya. Ini saya wakafkan ya ke masjid. Nah, zaman sekarang tidak laku lagi Pak, itu tidak laku lagi, harus tertulis lah walaupun dikit. Tertulis, tidak pacak neken, maka jempol, cus jempol. Jempol kanannya mungkin buntung atau memang tidak terdeteksi apanya itu. Kiri hati, maka jempol kaki. Ada bukti, sehingga anak-anak cucu berikutnya itu ada bukti. Oh ini ya nenek aku, ini nama kayak jempolnya. Nah, ini ya. Kalau tak kata itu saruh Pak. Maka sekarang dianjurkan pengurus masjid, mushola segala macam segera mengurus sertifikat. Kalau tidak jangan menyesal KG. Masjid itu digugat oleh piut-piutnya, bukan cucung lagi lah piutnya. Nah, ini punya nenek kami ya. Dulu ya. Mana suratnya? Omongan baik, udah cak Pak. Ini negara kita negara hukum ini. Jadi angkatlah masjid nih katanya. Nah, anak diangkat ke mana? Uji pengurus masjid, yuk kita ngangkat yuk kelingi. Anu ngangkat. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam bukti sehingga kemudian hari akan lebih mudah. Di Malaysia Pak, termasuk Perdana Menteri Malaysia mengatakan ayo segera ditertibkan, segera dibuat sertifikasi tanah supaya kaget jangan tanah itu balik ke pemerintah. Kalau nanti ngaku-ngaku balik pemerintah, oleh pemerintah ya kalau pemerintah dia pro ke rakyat, kalau tidak luar biasa itu. Ternyata pengurusan itu berat Pak. Ngurus sertifikat tanah itu ya Allah. Contoh Pak, contoh. Ini Pak RT ada nih. Pindah nama Pak. Oh itu ribet nih ternyata. Pindah nama wong. Nak tanda tangan yang punya dulu. Punya dulu lah meninggal. Mana? Oh saksi anak-anak lah mencar kemana-mana. Pergi ke Medan dia minta tanda tangan. Hanya sekedar minta tanda tangan. Pergi ke Medan. Pergi ke Surabaya.
anaknya 6 tempat 40. Waduh ya Allah. Kapan dinengok dalam surat tuh Pak? Dikit yang di ujungnya tuh, dicoretnya namu dia, di pangkal tuh coret namu, diganti belakangnya. Dikit yang. Tapi urusannya bukan main, Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa kita punya kelebihan dan kita mengakui juga kita punya kelemahan. Punya kelebihan itu kalau pas dibagi-bagi dengan kawan-kawan bagus. Misalnya ada yang suaranya bagus azan, yuk tahu dengan kawannya begini cara azan tuh. Barnya jangan panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ya. Panggil Pak Mato, tolong nak deh, woi bagus nih tadi, woi tapi bar jangan panjang, woi. Magi ilmu, ada ya. Masih ada jamaah kita barnya panjang. Itu mengaruhi irama, Pak, mengaruhi irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia melalui irama. Iramanya bagus, tajwid tidak bagus. Nah, walaupun ada dulu Pak, ada dulu tahun berapa itu, tapi tidak pakai lagi sekarang. MTQ itu, musawakoh itu beda tajwid dengan beda irama. Kalau sama nilainya keduanya itu angkat yang irama, janganlah gitu. Kata saya ini tidak benar nih, yang tajwid bagusnya yang diangkat. Kalau irama itu kan tadi kadang-kadang mengalahkan tajwid. Termasuk ada orang menyalahkan azan tuh ngapo panjang. Ya Rasulullah. Berapa rakaat tuh? Ada yang nyalahkan Pak. Ya Rasulullahnya itu lah panjang sampai kemana? Ya Rasulullah. Berapa harakat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, punya kelebihan bersyukur kepada Allah, kita bagikan, kita tularkan kepada orang lain. Nular itu nular yang bagus Pak, jangan nular yang tak padek. Karena dia nyutang padek dibagikan dengan wong. Ini anak cara nyutang yang top chat. Wah. Kalau sekarang nyutang tuh agak kurang Pak ya, kalau dulu kong kilo di pasar tuh nyutang Pak. Dikerumuni oleh masyarakat. Ngapo nih? Uang kilo nyutang, galak kena cutangan itu. Ada kelebihan bagikan, ada kekurangan, ya mengakui kekurangan. Kalau pacak bertanya, belajar. Apa yang tidak tahu bertanya, belajar. Atau Pak Amka, belajar itu tidak perlu harus di bangku sekolah. Pak Amka ada. Pak Angka ngajurkan kalau baca dalam sehari-hari itu jangan lupa pena di kantong, kertas kecil di kantong. Mungkin ada yang perlu kita catat. Barangkali ini saja yang sempat disampaikan, mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihil nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Ta'ala wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali
sebagai sisa umur kita dari hari kemarin dan hari-hari sebelumnya masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam dan sehat walafiat lahir dan batin, hingga kita berkesempatan untuk melakukan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kehidupan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena kita memulai aktivitas kehidupan pada pagi hari ini, yaitu kaki menuju Baitullah, rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita pada pagi hari ini dimulai dengan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang melakukan salat subuh, andai kata datang ajal dia pada hari itu, maka dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah, karena mereka adalah di dalam pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaallah termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ibadah bagi orang-orang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah mudah, kecuali bagi orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membuka pintu hidayah. Di antaranya Allah kabulkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Tetapi ada ibadah-ibadah itu yang telah tersimpan dengan baik, tapi pada akhirnya ibadah itu hilang dengan sendiri. Ada juga memang orang-orang yang melakukan ibadah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mendapatkan qabul, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara dan terjaga sampai dia mati, sampai dia menerima ibadah itu di hari kiamat nanti, itu hal yang sangat tidaklah mudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ada orang-orang ibadah dengan keikhlasan, dengan itibaknya Rasul, dengan kesempurnaan syarat dan rukun ibadah, sehingga terima Allah Subhanahu wa taala, terjaga, terpelihara. Tetapi akhirnya ibadah itu jadi rusak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati yang menerima. Misalnya ada orang kasih uang sama seseorang, misalnya 100.000 apakah 1 juta, dengan ikhlas. Kita beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Si Anu itu dulu aku yang bantu.
sampai dia bisa maju tuh. Kalau tidak aku bantu, susah dia dulu. Sudah tersimpan, hilanglah ibadah. Amal tuh, karena disebut-sebut tadi. Ya. Nyumbang masjid, cerita-cerita sudah puluhan tahun. Masjid itu dulu kalau udah aku menyelesaikannya tuh, nutup kekurangan tuh, susah. Pada waktu itu banyak cerita. Cerita-cerita ini berbahaya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kama salisafanin alitraq. Jadi orang-orang seperti itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian debu itu ditimpa oleh hujan yang lebat, dan batu yang licin, yang hitam itu kembali tidak berdebu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sehingga amal dan usaha yang mereka lakukan semuanya musnah, hilang begitu saja. Bapak Ibu rahimakumullah, itu juga seperti orang-orang yang murtad. Orang-orang murtad dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang mengikuti kajian-kajian, akhirnya dia timbul keraguan. Keraguan tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang Rasulullah. Timbul keraguan, apa betul dia? Keraguan-keraguan itu akan merusak daripada imanannya, tauhidnya. Ini rusak ibadahnya. Begitu juga orang-orang yang melakukan ibadah, kemudian dia melakukan amal-amal buruk yang dia sembunyikan. Orang lain melihat secara lahiriah dia orang baik. Dia orang baik, orang yang tidak mungkin pendapat orang itu dia melakukan keburukan. Tetapi dia melakukan keburukan-keburukan yang orang menganggap itu tidak mungkin dilakukan, karena dia orang baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 23? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami kemukakan amal mereka. Wa qadimna ila ma amilu, dan kami kemukakan apa yang mereka amalkan, dan kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Jadi pada hari kiamat nanti, amal-amal itu dikemukakan Allah, diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Umpamanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala, itu hartamu, itu kebunmu, itu tokomu, itu hakmu, itu ladangmu, itu ternakmu, itu kendaraanmu, banyak. Senang. Atau hilang begitu saja. Bagaimana? Tidak adalah kesedihan yang sangat sedih seorang hamba pada hari kiamat, kecuali hilangnya amal. Karena manusia hanyalah bergantung kepada amalnya itu. Satu-satu dapat memberikan keselamatan dengan amalnya yang memberikan syafaat dan pertolongan. Jadi ayat ini, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang amalnya hilang tuh orang yang bagaimana?
Kata Rasulullah, orangnya seperti kamu. Salat, puasa, zakat, infak, sedekah. Seperti kamu. Tapi kata Rasulullah SAW, dia itu kalau jauh dari pandangan manusia, dia melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia itu adalah takut kepada manusia, menghindari dari pandangan manusia, tidak menghindari diri dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah ketaatan yang tidak mendatangkan pahala. Ketaatan yang tidak mendatangkan pahala. Seperti ibadah-ibadah yang bukan waktunya. Dan ibadah itu kan ada waktunya. Seperti orang korban, kapan waktu korban? Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13, ya kan? 10, 11, 12, 13. Kalau orang berkorban tanggal 14, waktunya korban enggak? Ya, korban. Tidak lagi mendapatkan pahala korban. Dia sudah mendapatkan pahala sedekah biasa. Orang yang mengeluarkan zakat dan fitrah di bulan Ramadan, sesudah orang salat Idul Fitri, kira-kira diterima tidak? Diterima. Dia tidak lagi zakat fitrah. Yalah insyaallah. Dia merupakan sedekah biasa. Kenapa? Karena bukan waktunya. Orang akikah. Sudah tua, nak akikah. Ada tak gitu? Ada kan? Aku ini dulu katanya tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Aku nak akikah. Waktu menikah sekalian untuk lauk. Lauk sedekah. Gimana? Jadi akikah itu sebelum akil baliau. Ya kan? Sebelum akil baliau. Kalau sudah akil baliau, nak akikah, dia tidak lagi mendapatkan pahala akikah. Ya, paling-paling sedekah biasa. Ya. Orang salat subuh nih. Salat subuh jam 6. Dapat pahala tak kira-kira? Dapat pahala tak? Tak dapat. Kenapa? Bukan waktunya. Bukan waktunya. Jadi waktunya sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang ibadah makan atau minum yang haram. Dia taat. Makan yang haram, minum yang haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwa setiap hari malaikat yang berada di Baitul Maqdis berseru, siapa yang makan yang haram, yang ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik haram itu secara zat, secara hukum. Kalau haram secara zat seperti orang makan babi, anjing, hal-hal yang memang zatnya haram. Tapi ada haram secara hukumnya.
Seperti orang jual ular, jual biawak, beli beras. Beli beras. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Orang musim nimbun-menimbun. Dekat lebaran, timbun barang. Timbun minyak. Timbul gas. Gas harga biasanya 20-25 jadi 40, jadi 50. Orang terpaksa beli daripada tidak masak. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Menimbun barang. Ini haram. Hadis Rasulullah SAW. Tak boleh menimbun barang. Inilah yang terjadi gitu. Apakah itu? Sehingga itu dilakukan atau orang yang praktek-praktek riba. Jangan ketaatan semayang, ia puasa dia tapi riba jalan terus. Ini banyak tidak disadarin orang. Ibadahnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sangat sering mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. Itu kali makan yang haram 40 hari. Ibadah kita, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu juga orang-orang mengerjakan ibadah, ini ibadah yang tidak terima Allah. Ada pakaiannya. Misalnya beli baju, harga berapa nih? 100.000 baju. Tapi di situ ada duit yang 5.000-nya tidak halal. Baju itu dipakai untuk salat. Pakai kacamatannya, pakai kainnya, pakai jam tangannya. Maka pakaian yang ada barang yang haram di situ, maka ibadahnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Terima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang pergi haji. Haji itu nak hati-hati ni. Ada yang diceritakan, ada orang haji, ini kan berkat haji ya, jemaah ya. Ya mudah-mudahan mereka dalam keselamatan, kesehatan, kemampuan, dan sampai kembali mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita, keluarga kita ada Bolingga khususnya. Orang itu pergi haji, jual tanah. Tanah itu tanah orang tua, diambilnya sendiri. Orang dulurnya tidak dikasih duit. Sampai di pesawat mendekati tujuan ke Jeddah, dia kena kesurupan, gila di pesawat. Oh jemaah, petugas kerepotan. Nah, kemudian tim dokter disuntik lah itu, suntik tenang. Oke, tidak merontak-rontak lagi. Orang perempuan lagi. Kemudian setelah sampai dibotong sampai ke hotel. Sampai di hotel ada berontak lagi. Suntik lagi. Begitu orang repot sedang mau
ini mau ibadat, yang mau ke Masjidil Haram dan lain sebagainya, namanya haji. Dia kena lagi. Sampai pendek cerita sampai pulang. Pulang itu berontak lagi, sontik lagi sampai ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia ditanya, apa ini? Ternyata dia duitnya itu duit apa namanya? Duit tanah yang dijual, dia ambilnya dewek. Jadi hak saudara-saudaranya tidak dikasih haji. Jadi hal-hal yang ibadah-ibadah itu pakai sedekah, infak sedekah, memang apakah mendapat pahala orang yang bersedekah itu dengan min kasbil haram, didapatkan daripada hal-hal yang haram? Jawabnya bukan dapat pahala, dapat dosa. Berdosa. Karena dalam hadis Rasul dikatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, Allah tidak menerima suatu kecuali yang baik. Kalau air putih itu di dalam cerek itu dituang tetap air putih. Tidak mungkin air putih jadi air madu, air susu, jadi air kopi, tetap air putih itu. Daripada hal yang baik tetap menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan karena ada pikiran orang tuh, misalnya korupsi 1M, sudah yang 500 ini diimpak biar kalau dimaafkan Allah yang 500 ini enggak. Itu kan menurut pikiran mereka. Tidak. Begitu juga orang-orang yang melakukan ketaatan. Tetapi perbuatan-perbuatan dosa tetap jalan terus. Tetap jalan terus, tidak mau bertobat. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya innama, jadi innama itu kalau dalam Quran itu kalau inna atau namanya innama. Kalau inna ini taukid namanya. Misalnya inna Muhammad yusolli bil masjid. Sesungguhnya Muhammad sholat di masjid. Sholatnya di masjid. Kalau Muhammad yusolli Muhammad sholat. Muhammad tak tahu sholatnya sholat, tapi sholat di rumah. Betul di masjid, pasar. Tapi kalau inna Muhammad yusolli bil masjid, Muhammad sholat betul-betul di masjid. Cuma di masjid tu masjid ya, mungkin di depan dah. Masjid, masih ke ruangan masjid. Apa kalau innama, sesungguhnya innama Muhammad yusolli bil masjid. Muhammad benar-benar sholat di masjid. Artinya dia dalam masjid ni. Bukan di emper sana, bukan. Betul-betul. Jadi innama ini dalam ayat ini kata menurut ulama khusus. Maka di sini dikatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal bagi orang-orang yang benar-benar yang takwa. Yang takwa. Jadi orang yang belum memiliki takwa, Allah belum menerima amalnya. Siapa orang yang takwa itu? Orang yang memang melakukan ketaatan dan melakukan
dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan buruk itu kalau dia lakukan, dia tinggalkan, dia bertobat kepada Allah. Lakukan tobat, terus tiap hari dia tobat. Jadi dia tidak melegalkan di dalam pikirannya, ya kan? Misalnya ada orang menyembunyikan perempuan, misalnya perempuan simpanan tidak dinikahin, bunyi. Terus dia berzina. Padahal dia taat, sembahyang, puasa ini. Nah ini seperti begitu. Orang ibadah seperti begitu melegalkan maksiatnya, maka ibadah diterima Allah SWT. Karena dia tidak memiliki takwa. Jadi takwa itu bukan berarti orang takwa tidak punya dosa, tidak. Tidak ada dosa. Tapi dia tetap selalu bertobat, berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Ini termasuk orang-orang ibadah yang ibadahnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang durhaka. Orang yang durhaka dengan orang tuanya. Orang yang durhaka dengan orang tuanya, ibadahnya, taatnya, iya, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima. Sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan sampai dia bertobat. Hal-hal yang menghalangi ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai dia bertobat, baru ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para istri-istri yang durhaka kepada suami. Ya. Durhaka kepada suami, ibadah. Ya. Kalau selagi suaminya belum redo, cuma ibadahnya. Diterangkan dalam hadis, banyak hadis yang menerangkan demikian. Bapak Ibu rahmatullah, jadi kita di dalam hal ibadah ini memang ibadah yang dilakukan di dalam kehidupan seorang hamba itu tidaklah mudah. Sehingga ibadah itu sampai terpelihara, terjaga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah alisan fi qalbihi dakhala jannah. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka jaminannya surga. Jadi dalam kajian para ulama, ini kalimat berapa kali diucapkan, kapan kalimat itu diucapkan. Jadi di antara pendapat para ulama itu mengatakan walaupun satu kali dia mengucapkan kalimat itu, tetapi kalimat itu tetap terjaga di dalam hidupnya sampai dia mati, dia termasuk. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang itu dapat menjaga dan memelihara daripada hal-hal yang namanya syirik? Ya kan? Baik daripada ucapannya, dari perkataannya, perbuatannya, apa dia bisa terjaga itu? Nah itu pertanyaannya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, jadidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Bagaimana? Kata Rasulullah, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu, kata Rasulullah, itu berzikir apa? La ilaha illallah. Gitu. Memperbanyak zikir la ilaha illallah itu untuk memperbaharui keimanan kita, karena ada hal-hal yang akan merusak akidah kita.
Rusak akidah kita. Karena akidah ini akidah yang rusak, akidah yang tidak benar, ya ibadahnya tidak diterima Allah SWT. Karena ibadah itu baru diterima Allah SWT ketika seseorang itu termasuk orang-orang yang akidahnya benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan, barang siapa seseorang itu meninggal disemayangi oleh 100 orang, atau dalam hadis yang lain katakan 40 orang yang berakidah yang benar, maka dia terbebas dari siksaan kubur. Siksaan kubur. Jadi doa orang yang Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamu, Allahumma firha, itu doa itu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang sholat jenazah itu yang akidahnya yang benar. Akidahnya yang benar. Karena akidah ini adalah merupakan pondasi keimanan, keislamannya seorang, ya kan? Keyakinannya seseorang. Sempurnanya akidah, insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini ya, menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang akidah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.